Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Apa kabar Indonesia? Apa kabar saya? Ya, mungkin kali ini akhir-akhir ini selama Ramadan guys, saya tidak ingin banyak berbahasa-basi guys. Langsung saja kita simak videonya dengan cara seksama. Check it out. Kan dari Pak Asud kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Paham? Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Pak, yang logis aja lah. Tapi bohong. Nah, ini parah nih. Tenang. Alam malingo ating komitira na bango hari. Alam malikan tatang komitira babakan tamuari. Isiwa bango ate babaputo si hubungan hari. Isiwa bango ate babaputo si hubungan hari. Loa sama loa tanda tangu papamakalay hari. Goyang. Ah. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetapkan 4 tersangka korupsi lampu jalan. Kerugian negara hingga 6,5 miliar rupiah. Jadi, kalau lampu di jalan umum itu padam atau mati atau rusak, wajar ya, wajar karena duitnya dikorupsi. Ini yang ketahuan baru di Jakarta, belum di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan di seluruh Indonesia Raya ini. Jadi mulai sekarang masyarakat Indonesia itu harus punya kecurigaan tinggi kalau ada lampu jalan umum mati. Harus direkam tuh, ya. Harus diposting tuh di media sosial. Siapa tahu lampu jalan itu mati memang karena dikorupsi. Pantesan ya Indonesia gelap. Gimana nggak mau gelap? Ya, lampu penerangan jalan umumnya saja dikorupsi, ya gelap. Pantesan banyak begal. Karena penerangannya dikorupsi. Mulai sekarang masyarakat Indonesia harus menggunakan HP sebaik mungkin. Kalau ada lampu-lampu mati, lampu-lampu umum itu mati, difoto, di video, diposting, disebarluaskan. Itu pasti jangan-jangan korupsi. Ya, di kota manapun, di kabupaten manapun, di provinsi manapun ya, kita bareng-bareng rekam foto lampu-lampu yang mati, ya. Itu pasti dikorupsi. Oke, yuk kita kerjasama biar memberantas korupsi di negeri ini. Perintah presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Oleh karena itu nanti menjadi catatan penting, izin pimpinan, mohon dimasukkan ke dalam catatan. Segeralah Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga yang hadir di sini
berikan kepada kami Komisi 6 agar catatan untuk khususnya postur belanja pegawai apapun statusnya kita masukkan ke dalam kesimpulan, kalau kurang tambahkan Pak. Namanya usaha ya Pak. Kemudian yang kasus-kasus di perlindungan konsumen dan persaingan usaha itu juga tolong Bapak diberikan catatan atas seizin pimpinan kepada sekretariat dan menjadi bagian. Saya kira Komisi 6 ini bukan hanya stempel untuk menyetujui. Ada hal yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat, tentu saja kita perjuangkan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Ada dua hal. Pertama, itu sebagai salah satu bentuk tidak punya rasa empati kepada kawan jurnalis Tempo yang sedang mendapatkan ancaman dan teror politik berupa pengiriman kepala babi. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang cukup identik dengan kekuasaan, yang cukup dekat dengan juru bicara penguasa, itu memberikan statement-statement yang sebenarnya tidak kondusif dan bahkan terkesan tidak simpati terhadap ancaman yang terjadi pada kawan jurnalis. Betul bahwa Francisca ataupun Cica, seorang jurnalis Tempo, saat men-unboxing kiriman kepala babi itu terkesan bercanda dengan mengatakan butuh kiriman daging babi. Bisa saja itu semacam balasan kepada pihak yang mengirimkan teror, bahwa Francisca, seorang jurnalis investigatif politik di Tempo, itu tidak pernah takut kepada ancaman-ancaman apapun. Kenapa cuma kepala babi? Dagingnya aja sekalian itu dikirimkan. Secara politik itu semacam pesan perlawanan yang dilakukan oleh Francisca, bahwa dirinya tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah gentar dengan pemberitaan-pemberitaan yang cukup kritis. Itu adalah bentuk perlawanan yang mestinya tidak harus dianggap sebagai sebuah lelucon bagi seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan dengan mengatakan kalau ada kiriman kepala babi sebaiknya dimasak saja. Itulah yang kemudian menimbulkan huru-hara. Itulah yang kemudian menimbulkan bagaimana seorang kepala PCO per hari ini itu dibully tanpa henti. Karena itu dianggap sebagai salah satu bentuk tidak punya rasa respect, tidak punya rasa simpati kepada kawan jurnalis yang saat ini mungkin merasa terancam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jelas sebagai bentuk meremehkan bagaimana ancaman dan intimidasi politik kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan media di masa-masa yang akan datang itu akan semakin terjadi. Publik tahu kok ketika ada kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis yang selama ini dikenal kritis, itu kan semacam pesan politik supaya kritisisme, sikap kritis itu tidak lagi dilakukan di masa-masa yang akan datang tentu saja. Teror semacam ini kan lazim terjadi sejak lama, terutama di zaman Orde Baru. Dan teror semacam itu bukan hanya kepala babi, bisa saja yang dikirimkan itu adalah ayam yang sudah meninggal, bisa saja telur busuk, ataupun misalnya tikus yang sudah mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Publik tahu ini adalah ancaman, ini adalah sebuah teror yang mestinya secara moral harus mendapatkan support dari jubir-jubir yang selama ini dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengherankan pernyataan kepala PCO itu membuat begitu banyak pihak dan geram, karena ini dianggap meremehkan. Itu menganggap persoalan teror itu sebagai sesuatu yang sepele. Ayolah move on. Ini demokrasi kita sudah berkembang. Sekeras apapun sikap-sikap protes, sikap kritis yang muncul dari gerakan civil society dan termasuk dari kalangan media, itu juga harus ada rasa simpati yang sedikit saja perlu diberikan ketika ada teror yang datang kepada mereka. Indonesia ini tidak akan hancur hanya karena gara-gara sikap kritis. Indonesia itu tidak akan babak belur dan runtuh hanya gara-gara sikap kritis yang ditunjukkan oleh kawan-kawan media dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Mengkhawatirkan kalau seorang koordinator juru bicara kepresidenan menganggap persoalan teror itu adalah hal yang sepele, dianggap lelucon dan dianggap tidak penting dan hanya menjadi urusan mereka. Bagi saya ini tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawahan saya Pak. Mitra. Iya, mitra. Berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan?
Enggak, dijawab saja. Kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu. Presiden sebagai yang bisa memerintahkan itu adalah mitra. Saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Saya sudah sampai. Berkali-kali Presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali. Dan sudah diputuskan. Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.